Selamat jumpa saudari-saudara sekalian dalam permenungan harian Provinsi MSC Indonesia Sabda dari Hati untuk Dunia Baru edisi Minggu 5 Juni 2022. Hari ini juga adalah Hari Raya Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah, hari di mana para rasul menerima Roh Kudus dari surga sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Yesus sendiri sebelum terangkat ke surga. Mengenai bacaan-bacaan hari ini, saudara-saudari sekalian boleh membacanya sendiri. Tetapi saya mau mengajak kita sekalian untuk merenungkan sedikit saja tentang Roh Kudus itu. Bila kita berbicara tentang Roh Kudus, maka marilah kita kembali kepada kisah penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk manusia. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1-2 dilukiskan seperti ini. Pada awal mulanya dunia ini belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Artinya apa? Artinya Roh Allah atau Roh Kudus itu adalah pencipta, jadi bukan ciptaan. Roh Allah atau Roh Kudus itulah yang menciptakan segala sesuatu secara teratur dan baik adanya. Roh yang sama itulah yang hari ini turun atas para rasul, di mana ketika para rasul dihinggapi roh, mereka dapat berbicara dengan berbagai bahasa dan dapat dimengerti oleh semua orang. Dan itu artinya roh itu bisa menyatukan semua orang dalam suatu kesatuan. Jadi roh itu menyatukan orang. Dan roh juga membuat orang untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Roh yang dialami oleh para murid itu juga terus dihidupi oleh setiap orang beriman, termasuk kita sekalian. Karena kita juga beriman berdasarkan iman para rasul. Dan itulah sebabnya setiap perayaan Ekaristi kita selalu mengucapkan atau mendoakan syahadat para rasul atau doa aku percaya. Artinya kita mengambil bagian di dalam iman dan pengalaman-pengalaman rohani para rasul, termasuk turunnya Roh Kudus atas mereka yang kita rayakan hari ini. Saudari-saudara sekalian yang terkasih, Roh itu membuat kita menjadi anak-anak Allah. Dan kalau menjadi anak Allah, maka kita pun berhak mendapatkan segala harta rohani yang ada di surga. Kita pun menjadi ahli waris surgawi. Dan oleh karena itu, roh yang ada dalam diri kita karena iman, maka marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Karena kasih itulah yang membuat kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Saudara-saudari sekalian, kita beriman berdasarkan roh itu. Tidak mungkin kita beriman tanpa roh. Karena roh lah yang membuat kita bisa beriman. Seperti para rasul itu. Kita tidak menjadi orang beriman menurut cara kita masing-masing. Kita tidak beriman menurut cara yang lain dengan para rasul. Karena kita mengambil bagian di dalam iman para rasul dan seluruh pengalaman yang diwariskan kepada kita. Dan pengalaman-pengalaman itu bukanlah cerita dari mulut ke mulut, tetapi pengalaman yang langsung dialami oleh para murid itu sendiri. Jadi kita beriman berdasarkan pengalaman mereka. Artinya semua yang kita imani adalah benar adanya. Tuhan
memberkati.